Prabu Arjuna Sosrobau seri 265 Romo Bargowo. Sampai tengah malam Romo Bargowo belum bisa tidur barang sekejap. Lamunannya mengembara menjelajahi waktu. Seakan malam itu adalah malam terakhir ia memandang bulan purnama yang tepat di atas ubun-ubunnya. Romo Bargowo kemudian berjalan-jalan mengelilingi padang tandus yang cukup luas itu. Di kejauhan tampak pegunungan yang membentang panjang. Di arah sebaliknya terlihat hutan gung liwang-liwung yang tak pernah diinjak kaki manusia. Padang tandus yang sungguh sangat sepi dari kehidupan manusia. Namun ia yakin bahwa Prabu Arjuna Sosrobau pernah ke tempat ini, karena dialah yang meminta untuk bertemu di sini. Atau mungkin tempat inilah yang sering digunakan oleh Prabu Arjuna Sosrobau untuk menggembleng diri agar tidak diketahui oleh siapapun. Romo Bargowo tertegun ketika melihat tanah yang datar dan rata selebar alun-alun kerajaan. Ini pasti buatan manusia, bukan terjadi dengan sendirinya. Pasti tempat inilah yang dikehendaki oleh Prabu Arjuna Sosrobau, batin Romo Bargowo. Rerumputan pun tumbuh merata di tempat itu, sepertinya sebuah tanah lapang yang sengaja dibuat. Meskipun di sana-sini semak belukar tumbuh bergerombol-gerombol. Apa maksud Sang Prabu Arjuna Sosrobau memilih tempat ini? Mengapa tidak di keraton yang serba tersedia? Batin Romo Bargowo. Bulan bulat telah jauh condong ke barat. Pertanda malam telah menjelang pagi. Di kejauhan terdengar kokok ayam hutan bersahut-sahutan. Namun demikian, Romo Bargowo tetap tidak bisa tidur. Meskipun demikian, tidak menjadi masalah bagi Romo Bargowo sebagai seorang petualang. Ia kemudian justru mencari sumber air untuk berbersih diri. Bagaimanapun, ia akan bertemu dengan seorang Raja Gung Binatoro. Ia harus berpenampilan sepantasnya. Sementara itu, Prabu Arjuna Sosrobau terus berjalan dan kadang berlari cepat. Ia memang sudah sering ke padang tandus itu di hutan perbatasan. Di tempat itu ia sering menggembleng diri seorang diri. Di tempat itu ia leluasa melepaskan berbagai ilmu tanpa diketahui oleh siapapun. Hutan lebat maupun hutan perdu telah ia lalui, bukit-bukit ia daki, lereng-lereng ia susuri, sungai besar kecil telah ia seberangi. Hampir berbarengan ketika bulan tenggelam di balik cakrawala, sang mentari telah mengintip di ufuk timur. Pada saat itu sang Prabu Arjuna Sosrobau telah tiba di pinggiran padang tandus. Ia mengedarkan pandangannya di padang yang terbuka itu. Jantungnya berdegup kencang ketika di kejauhan tampak seseorang yang duduk bersila di tengah padang rumput. Namun kemudian ia tersenyum senang. Dia pasti Romo Bargowo, batin Prabu Arjuna Sosrobau. Dewata telah benar-benar menunjukkan jalanku untuk kembali ke alam kelanggengan, batin Prabu Arjuna Sosrobau selanjutnya. Sementara itu, Romo Bargowo pun telah mengetahui bahwa seseorang telah berada di tepian padang tandus itu, dan ia pun yakin yang datang adalah Prabu Arjuna Sosrobau. Romo Bargowo tersenyum karena ia pun yakin kini sudah saatnya untuk menuju Swargaloka. Seperti permintaannya dahulu kepada ayahandanya Resi Jamadagni.
bahwa ia hanya bisa dikalahkan oleh tirisan yang Batara Wisnu. Dan beliau kini telah datang menghampirinya. Ini adalah sebuah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Kapan lagi jika tidak sekarang? Romo Bhargawa pun telah menyimpan senjata-senjatanya di atas sebuah pohon besar. Senjata-senjatanya sengaja tidak ia bawa, agar tidak memperlambat cita-citanya menuju kehidupan kekal. Matahari telah menampakkan sepenuhnya di ufuk timur, ketika Prabu Harjuno Sosrobau dengan langkah pelan namun pasti menuju ke tempat padang rumput di tengah padang tandus itu. Sementara itu Romo Bhargawa kini tidak duduk bersila lagi, namun berdiri dengan hormat untuk menyambut kedatangan Sang Rajagung Binathara. Langkah Prabu Harjuno Sosrobau pun semakin dekat, namun kemudian ia menghentikan langkahnya beberapa depa dari keberadaan Romo Bhargawa. Bersambung. Setiap insan di bumi ini ingin kehidupan kekal di alam baka. Dengan nama dan cara masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Semestinya kita menghormati keyakinan setiap insan.